atau sudah mulai memberanikan diri eh, untuk berbagi tentang peluang bisnis atau produk HDI. Nah, tapi kadang-kadang banyak banyak hal-hal yang membuat mereka akhirnya maju mundur kayak Syahrini gitu ya. Jadi akhirnya nggak jalan-jalan gitu, Pak Haryandi. Jadi teman-teman banyak yang kadang-kadang, aduh mulai dari mana ya, harus ngapain dulu ya, aduh nanti kalau kira-kira nggak tertarik bagaimana. Nah, banyak sekali keraguan-keraguan ini yang akhirnya membuat mereka eh, nggak action-action ini. Pak Haryandi pernah nggak punya rekan kerja yang punya masalah yang sama? Ya, sebetulnya hari ini saya sudah terbiasa terlatih untuk prospecting Hmm. dimanapun saya berada. Jadi termasuk di saat saya dengan tugas saya di luar negeri seperti Filipina, Malaysia, setelah bicara tentang bisnis, sebetulnya saya juga melihat kesempatan. Tatkala mereka tanya tentang kesehatan saya, apa rahasianya, ya saya sharing sekaligus prospecting dan closing mereka. Sehingga saya punya downline juga di luar negeri. Nah, dulu saya nggak bisa begitu karena Hmm. dulu saya karena terbiasa pekerjaannya adalah research and development, tidak banyak bergaul, tidak banyak teman, jadi tidak mengerti tentang bahwa bisnis itu butuh prospecting. Jadi walaupun kita punya produk bagus, tidak jangan sampai pola pikirnya salah, menunggu orang, pasti orang mau. Ya, mereka tidak tahu kalau kita yang tidak keluar untuk mencari prospek ya, baik itu potensial consumer atau potensial partner bisnis. Jadi bagaimanapun di bisnis konvensional pun, di bidang apapun kita sebetulnya tetap butuh prospek. Yes, betul sekali. Jadi dalam momen apapun, kesempatan apapun sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang untuk kita prospek ya Pak Haryandi ya. Betul sekali. Cuman dulu Wah, karena saya tidak tahu caranya, saya juga seolah-olah tidak bisa prospecting, seolah-olah menunggu kalau ada orang tanya, saya baru ngomong. Kalau orang nggak tanya, saya cenderung diam dan menunggu. Sekarang oh ya, berbeda, kita yang harus memulai gitu ya. kita yang harus memulai. Nah, seringkali memang terjadi di lapangan, ada banyak sebenarnya peluang-peluang yang datang ke kita semua. Mungkin ibu-ibu yang antar anak sekolah, di pasar dan semuanya, kegiatan kita hari-hari, daily rutin kita, yang sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang untuk kita prospecting. Hanya saja karena tidak tahu caranya, atau mungkin nggak pede, sehingga tidak dilakukan. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar bareng bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan kita untuk prospecting sehingga bisa memperluas dan memperbesar jaringan bisnis kita di HDI. Nah, langsung aja nih Pak Haryani kita share screen-nya ya, teman-teman. Oke, saya akan share screen. Ya, apakah sudah tampil di layar Zoom teman-teman semua? Sudah ya? Sudah Oke, baik muncul. kita langsung aja. Nah, branding, prospecting, sharing di hybrid era. Nah, teman-teman bicara soal branding, prospecting, dan juga nanti sharing atau presentasi, era saat ini benar-benar dipermudah. Kebetulan saya dan Pak Haryandi udah join di HDI jauh sebelum era digital ini ada. Jadi dulu benar-benar kita melakukan ya hard selling atau langsung onsite untuk bisa prospecting teman-teman. Nah, dulu kami merasakan banget bahwa kalau hard selling atau langsung ketemu sama prospek itu jelas orangnya terbatas karena waktunya terbatas gitu ya. Yang bisa dijangkau juga terbatas karena harus ketemu langsung baru bisa kita melakukan prospecting. Tetapi saat ini semenjak era digital, kita diberikan kesempatan tanpa batas, unlimited, Mendingan oh ini berjalan balik untuk bentar. bisa melakukan prospecting, teman-teman. Kita benar-benar sekarang terkoneksi, terhubung dengan siapapun, dimanapun, tanpa ada batasan tempat dan waktu. Seperti saya bersyukur punya kesempatan punya dua rekan kerja saya bahkan jadi diamond itu dari Nagoya dan Tokyo. Jujur li teman-teman, saya sendiri belum pernah ke Jepang. Tetapi luar biasanya di era saat ini memungkinkan kita memiliki rekan kerja, memperluas networking kita ke seluruh pelosok dunia. Asal ada internet aja.
Nah, karena kita saat ini sudah berada di hybrid era, teman-teman. Ada online dan juga offline. Dua kekuatan ini dikolaborasikan bisa menjadi sebuah momentum besar untuk pertumbuhan bisnis kita. Nah, ini teman-teman. Jadi kita akan ngebahas bareng-bareng nih sama Pak Haryandi. Ada dua poin, yaitu bagaimana kita bisa prospecting secara digital dan juga nanti secara offline. Jadi online dan juga offline. Nah, teman-teman, jadi jujur nih Pak Haryandi, saya pun sebenarnya nggak piawai-piawai amat, masih terus belajar untuk memaksimalkan media sosial saya nih, teman-teman semuanya jujur ya teman-teman, karena saya dulu jujur cuman tipe pengamat, jadi suka sesekali melihat status orang gitu ya, Instagram, Facebook, bahkan grup WA sekolahan alumni pun saya tuh sebenarnya selama ini cuma jadi penonton. Tetapi ada satu momen saya berpikir bahwa ini sudah ada medianya, sudah ada sarananya yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis kita. Kenapa tidak kita maksimalkan? Hanya karena berdalih, aku nggak suka, aku nggak bisa, aku bukan generasi Z, aku bukan generasi milenial. Nah, jadi batasan yang kita buat ini membuat kita kehilangan satu leverage daya ungkit untuk memperbesar jaringan kita dengan cepat, yaitu era digital. Nah, jadi teman-teman, poin pertama saya mengajak rekan-rekan semua untuk sudah mulai mencoba memaksimalkan media sosialnya. Walaupun dengan cara-cara yang sederhana dulu, kita jangan terbebani harus kayak influencer, Instagram yang bagaimana gitu ya, yang followersnya banyak. Anak-anak muda sekarang yang buat konten yang menarik-menarik, jangan terbebani itu dulu. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana dari medsos yang kita punya dan yang kita bisa dulu, sambil belajar pelan-pelan ya. Nah, digital prospecting and branding. Kita nih lanjut di Pak Haryandi ya. Nah, definisinya apa nih? Wah, ini kalau bahasa Inggris Pak Haryandi pasti sangat piawai sekali nih Pak Haryandi. Jadi, kita langsung terjemahkan aja nih teman-teman, apa sih definisi dari prospecting? Jadi, prospecting itu sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi calon customer, pembeli atau prospek kita yang potensial. Di mana tujuan dari prospecting ini adalah untuk mengembangkan database konsumen kita, lalu kita melakukan komunikasi secara intens, secara sistematis, dengan harapan mereka yang awalnya jadi calon prospek menjadi konsumen kita, menjadi downline-nya kita, menjadi usernya kita. Itu tujuan prospecting, teman-teman. Karena seringkali banyak daftar nama yang kita miliki potensial karena nggak tahu cara prospeknya, terus ya sudah, kita terlambat, tiba-tiba kita dengar kabar dia sudah join sama orang lain. Dia udah beli produk sama orang lain, kan sayang banget. Betul nggak Pak Riyandi? Ya, betul. Jadi kita harus tahu bahwa calon potensi pemakai produk kita itu siapa-siapa ya. Siapa yang juga di kemudian hari menjadi partner bisnis kita. Nah, itu yang kita harus dekati. Kita harus approach mereka dengan cara demikian mereka connect dengan kita dan akhirnya kita menemukan bahwa memang ini orang-orang yang potensial gitu. Yes, betul sekali. Jadi, sudah mulai kita harus melakukan komunikasi yang intens atau mengupayakan agar mereka-mereka tadi bisa menjadi konsumen rekan kerja kita. Nah, teman-teman, yang saya cerita di awal nih mungkin Pak Ariandi bisa cerita pengalamannya Pak Ariandi. Dulu sebelum era digital nih kan Pak Ariandi ya, kita semuanya melakukan secara ya langsung, secara onsite atau hard selling gitu ya. Mungkin Pak Haryandi bisa cerita nih, dapat gambaran teman-teman dulu dengan kesibukan Pak Haryandi yang mungkin orang awam, teman-teman, Pak Haryandi saat ini masih aktif sebagai salah satu petinggi di perusahaan chat yang cukup terkemuka di dunia. Kesibukannya luar biasa sekali. Kita bisa luar biasa. Saya pun merasakan bagaimana kejar-kejaran untuk bisa meet up sama beliau untuk mempersiapkan malam hari ini. Nah, mungkin Pak Haryandi bisa cerita nih, lu dahulu gimana nih cara seorang Pak Haryandi untuk bisa melakukan prospecting secara offline atau secara langsung. Silakan Pak. Ya, pada waktu 20 tahun lalu, waktu memulai bisnis ini, memang tidak ada sosial media seperti zaman sekarang ya. Semuanya itu dilakukan secara
offline. Jadi bagaimana kita janji sama orang untuk ketemu, kita harus datang jauh-jauh ke sana untuk bisa ketemu. Caranya satu-satunya ya seperti itu. Kalau sekarang kan menyapa orang lewat sosial media, ada begitu banyak sosial media yang bisa menjangkau begitu banyak orang, itu yang membuat perbedaan. Saya lihat kenapa anak-anak muda sekarang kok cepat berhasil ya. Pada waktu COVID itu semua orang kan tidak bisa offline, tidak bisa ketemu orang. Ternyata anak-anak muda termasuk downline saya juga, mereka sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun bisa mengejar peringkat Star Crown ya. Padahal saya harus belasan tahun untuk sampai kepada peringkat tersebut. Jadi dulu memang kita cara melakukannya adalah harus janjian. Telepon dulu buat janji. Nanti malam kita ketemu di mana ya. Atau janji datang ke rumahnya. Jadi itu cara dulu seperti itu. Jadi tidak ada cara yang instan. Harus ketemu orang. Makan banyak waktu. Itu perbedaannya dengan sekarang. Mungkin ada nggak Pak pengalaman Pak Haryandi yang ternyata efektif nih caranya yang Pak Haryandi lakukan ketika offline, mungkin prospecting atau mulai menyapa atau mengenalkan mereka untuk bisa masuk nih ke HDI nanti ujung-ujungnya. Itu Pak Haryandi pernah punya pengalaman apa Pak? Mungkin ada momen di mana atau kejadian apa yang ternyata digunakan cara ini bisa dipakai nih teman-teman sekarang nih. Ada pengalaman itu nggak Pak? Saya sebetulnya dapat inspirasi secara tidak langsung, tidak sama kondisinya, tapi identik. Waktu Mhm. awal-awal saya aktif di HD, lalu ketemulah Dokter Ivan. Wih, Hmm. seorang dokter kenapa dia punya jaringan bisa bertumbuh sampai kemana-mana sangat besar ya. Peringkatnya juga tinggi. Saya penasaran, dokter itu kan sibuk sekali. Kapan dia punya waktu untuk bisa ketemu orang, presentasi, sehingga bisa closing orang-orang, bisa mengaktifkan orang, bisa mendapatkan partner bisnis. Saya tanya, dok, dokter kan sibuk sekali praktek, prakteknya pun ada praktek tempat sendiri ataupun yang sosial. Kapan dokter Ivan punya waktu? Dia ketawa. Dia bilang ini kelebihan saya. Saya tidak perlu menyediakan waktu untuk pergi ketemu orang. Setiap hari berpuluh-puluh orang datang kepada saya. Jadi setelah saya periksa penyakitnya, saya bikin resep ini obatnya, saya langsung sharing katanya. Saya sharing untuk jaga kesehatan, sebetulnya perlu minum polen, perlu propolis, madu, royal jelly. Intinya sharing tentang produk HDI untuk menjaga kesehatan sebelum sakit. Oh, begitu ya. Jadi dia tidak perlu keluar. Kalau kita kan janjian nih, saya dari Tangerang pergi ke Jakarta, habis waktu berapa jam, pulang pergi, bahkan waktu yang banyak. Dia bilang, saya sih orang yang datang kepada saya. Jadi saya gampang gitu. Oh iya juga ya. Berarti dimanapun kita berada, kita harusnya gunakan kesempatan. Maka sejak itu, setiap kali saya terbang, seminggu 2 kali terbang, di pesawat kan paling tidak 1 jam, 2 jam terbang tergantung jauh dekatnya. Maka saya mulailah connect sama orang di kiri atau di kanan untuk mulai make connection, ngomong-ngomong ice breaking. Lalu saya mulai menggali apa kira-kira kebutuhan atau permasalahan. Saya bisa masuk lewat eh, sering terbang, maka bagaimana jaga kesehatan? Itu pertanyaan untuk memancing apa dia punya kebutuhan kesehatan enggak. Kadang-kadang saya sengaja memancing, wow, begitu sibuk punya pikiran enggak untuk punya bisnis sendiri. Itu pun pancingan. Ujungnya saya akan masuk kasih solusi bahwa saya bersyukur setelah saya konsumsi rutin tiap pagi claver honey, pollen dan ini maka saya jauh lebih sehat. Nah, dengan cara demikian saya masuk untuk bisa closing. Nah, itulah caranya. Termasuk juga kesempatan untuk sharing tentang bagaimana sekarang saya punya bisnis. Karena saya masih tetap profesional, tetapi saya bisa gunakan waktu di luang-luang saya adakan di malam hari untuk bisa menjalankan bisnis ini. Jadi dimanapun, di restoran, saya juga nyapa orang untuk kenalan, dimanapun itu menginspirasi. Seperti itu saya Mulai kecil-kecil berhubungan dulu dengan orang. tuh, Oke. obat batuknya Jadi dikit.
sebenarnya hal-hal sederhana ya Pak Haryandi. Jadi benar-benar di keseharian kita bisa menggunakan sebagai momen untuk bisa berkenalan dan akhirnya mengenalkan HDI gitu ya. Tadi Pak Haryandi bilang mungkin di ruang tunggu pesawat, di perjalanan restoran dan sebagainya, itu bisa melukai dengan hal-hal sederhana menyapa, memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang memancing terjadinya percakapan, akhirnya bisa ujung-ujungnya masuk sebagai pintu masuk kita masuk ke HDI ya. Nah, rekan-rekan Ya, sama halnya hmm, salah satu kunci penting adalah 100% sebagai user. Karena kalau kita pakai produknya, kita punya hmm. pengalaman dan kesehatan kita juga ter-sharingkan pengalaman. Contoh yang tadi saya sebutkan adalah di tengah-tengah bisnis di Malaysia, di Singapura, bukan saya yang memulai, tetapi owner-ownernya distributor itu yang bertanya, how old are you? You still look very energetic. Kamu masa sangat energik, umurmu berapa? Saya bilang saya sudah 60 lebih. Wah, kaget dia. Saya pikir masih umur 50-an. Apa rahasianya? Karena dia yang tanya apa rahasianya, saya sharing. Saya sharing tentang bagaimana saya konsumsi produk ini. Saya nggak jualan kan? Saya sharing pengalaman pribadi. Bisa beli di mana? Wah, kalau Filipina dan Malaysia gampang. Saya langsung kasih alamat. Oke, nanti kalau suruh supir ke sana beli di sana, telepon dulu atau apapun. Nah ini nanti bilang yang kenalkan ini ID-nya nomor sekian supaya bisa dapat harga spesial sebagai membership gitulah. Lalu berapa hari kemudian saya lihat di network, oh mereka sudah masuk di jaringan ini. Mereka sudah menjadi enterprise. Jadi begitulah caranya di mana kita bisa men-sharingkan pengalaman kita karena orang melihat apakah wajah kita glowing karena pakai base skin, apakah kesehatan kita lebih prima karena kita konsumsi rutin 4 star, itu adalah kesempatan untuk kita bisa sharing ya. Itu pengalaman saya. Nah, tuh teman-teman semua dicatat ya tipsnya bahwa kita harus menjadi user yang aktif dulu. Kita harus pakai semua dan merasakan manfaat produk HDI. Kenapa teman-teman? Karena kita bintang iklannya. Kalau kita menawarkan kesehatan tapi kita kelihatan loyo, lemes gitu ya, orang nggak tertarik. Tetapi pengalaman Pak Haryandi tadi, beliau nggak bercerita, nggak menawarkan, tapi orang yang tanya, loh kok Pak Haryandi kelihatan awet muda gitu ya, kelihatan fresh. Nah, jadi ini bisa membuat lingkungan kita menjadi tertarik untuk bertanya kepada kita. Atau mulai penasaran, rahasianya apa sih kok nggak capek-capek? Atau mungkin muka kita yang dulunya mungkin tidak terlalu glowing gitu ya, agak kusam, tapi sekarang kok berubah menjadi lebih cerah, lebih glowing. Anak kita yang mungkin dulu suka bapil, tiba-tiba sekarang jarang ke rumah sakit. Nah, itu menjadi hal-hal yang menguatkan kita nanti tidak hanya cerita tentang jualan saja, kesannya jualan, tapi layaknya sebagai seorang saudara, teman yang men-sharingkan pengalaman. Nah, jadi teman-teman penting banget untuk kita pakai produknya. Nah, itu pengalaman Pak Haryandi nih, teman-teman. Bagaimana dulu bayangkan harus door to door atau one on one ketemu orang langsung. Sehingga ya jelas teman-teman jumlah yang bisa kita jangkau, orang yang bisa kita temui itu sangat terbatas di zaman sebelum digital. Tetapi hari ini kita sudah masuk era digital, teman-teman. Di mana kita punya media sosial yang membuat kita ini terhubung. Bisnis network marketing adalah bisnis relation, networking, network gitu ya. Nah, ini penting banget kita bisa terhubung dengan banyak orang yang sekarang sudah ada medianya. Yang paling sederhana nih, aplikasi sejuta umat Facebook. Terus sekarang juga ada Instagram atau yang paling sederhana adalah WA. Rekan-rekan, ini adalah media membuat kita bisa terkoneksi dengan teman kita yang mungkin zaman TK dulu, SD, SMP, SMA, keluarga besar kita yang mungkin dari dari pulau yang berbeda, kota yang berbeda, ini membuat kita terkoneksi. Nah, hari ini kita akan belajar di part pertama ini bagaimana kita memaksimalkan media sosial kita agar bisa menjadi sarana agar kita prospecting. Apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, saya akan lanjut. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan adalah profile picture atau profile dari eh, media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, ataupun yang paling sederhana adalah WA. Yang berikutnya kita akan membahas poin kontennya. Apa yang kita suguhkan di media sosial kita, sehingga menarik orang untuk bisa bertanya atau interest ke kita. Dan yang terakhir adalah highlightnya.
Nah, semuanya ini akan kita bahas satu-satu, tapi kuncinya semua adalah konsisten. Karena sering kali banyak orang yang tidak konsisten untuk membranding mereka, membangun personanya, yang membuat, contoh nih sederhana, hari ini dia posting tentang HDI gitu ya, nanti nggak posting-posting lagi, baru seminggu kemudian dia posting. Terus dia posting lagi tentang HDI, 2 minggu kemudian dia baru posting lagi. Sehingga image yang ditangkap oleh followers kita, orang-orang di media sosial kita bahwa kita tidak konsisten. Kita hanya sekedar euforia sesaat, FOMO aja, ikut-ikutan posting aja. Tetapi kalau kita dilihat sangat konsisten membangun personal branding kita, baik tentang konteksnya adalah HDI ya, teman-teman, kita mungkin aktivitasnya, produk yang kita konsumsi, daily rutinnya kita selalu berkaitan dengan HDI, ini memberikan sebuah pesan kepada followers kita di media sosial bahwa kita sedang aktif di HDI. Kita ini serius di bisnis ini. Kita sangat expert atau sangat apa namanya itu bagian dari orang aktif di HDI. Nah, itu membuat mereka timbul trust-nya karena saat-saat Jadi ada ini keserupaan ternyata ya. yes, Tadi testimonial saya bahwa uh-uh, pemilik bisnis distributor dia tertarik melihat energi saya, melihat oh sudah usia 60 lebih kok energi banget, apa rahasianya? Maka hmm, itu menjadi hal yang menarik bagi mereka. Di sosial media ternyata konten kita, profil kita juga harus tampil seperti itu ya, membuat orang tertarik ingin bertanya, apa yang kamu pakai, apa rahasianya seperti itu ya. Sehingga betul. serupa, ternyata serupa ya. Betul. Jadi ternyata antara kita dunia offline dan online benang merahnya sama ya Pak Ariandi ya. Tetap harus dipersiapkan, harus ditampilkan sesuatu yang menarik dari diri kita sehingga membuat orang lain tertarik. Nah, teman-teman, jadi ada benang merahnya nih, teman-teman. Cuman beda dunianya aja. Yang satu di online, yang satu di offline. Seperti itu. Jadi semuanya bisa dipakai nanti ya. Nah, Jadi kalau satu di dunia nyata, satu di dunia maya. Maya, betul sekali. Itulah hybrid era ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas nih yang paling banyak digunakan saat-saat ini adalah Instagram ya. Generasi Gen Z, millennials itu sudah sangat familiar dengan yang namanya Instagram. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu teman-teman, self branding bukan hanya online shop. Kita harus pahami bahwa kita ini bukan online shop, tetapi kita adalah entrepreneur. I'm not just an online shop, but I am an entrepreneur. First impression is everything. Jadi kita harus paham bahwa kita ini bukan toko online yang setiap hari yang kita posting apa? Produk promo, produk promo, produk promo, produk promo. Lama-lama orang bosen. Yang terjadi apa? Kita pasang status, kita buat apa namanya itu story atau status WA, orang nggak melirik lagi karena paling dia jualan lagi. Dan kita dianggap kayak online shop. Nah, jadi kita harus bisa membangun self branding. Seperti apa? Nah, ini bagaimana kemarin udah ada sesinya, tetapi ini kita reminder bagaimana kita mempersiapkan Instagram kita sehingga menjadi profesional dan menarik. Nah, lakukan optimasi optimasi pada bio Instagram kita ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ada informasinya, nama kita jelas di sana, terus ada apa namanya itu penawaran atau promosi, garansinya, sertifikasinya kita, dan juga ada call to actionnya di sini ya, join my team. Kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi kalau nanti di bio name-nya kita teman-teman, kalau di Instagram, rekan-rekan, kenapa harus ada seperti ini nih? Kayak ini ada Clover Honey gitu ya. Namanya di sini kan ada contoh nih Farah Putriana Clover Honey Banjarmasin. Nah, teman-teman, kenapa di bio Instagram kita kita buat yang berkaitan dengan HDI yang paling banyak di searching orang? Clover Honey, madu. Itu kita buat di bio-nya kita. Tujuannya apa? Ketika orang mencari di Instagram, laman pencarian, kalau nama kita ada bio-nya ada seperti ini, teman-teman, itu akan ditampilkan oleh Instagram di saran pencarian. Nah, jadi penting banget kita bisa membuat bio kita sehingga mudah dikenal dan diraih atau dicapai oleh banyak orang-orang di luar sana yang tidak kenal sama kita. Nah, ini kurang dan lebih rekan-rekan coba dicek Instagramnya sudah kayak gini belum tampilannya minimal minimal seperti ini. Jadi tampilannya menarik, fotonya ada foto kita sendiri, jangan foto gambar eh, pemandangan, terus mungkin fotonya gambar hewan peliharaan kita. Nah, ini harus foto profil kita yang profesional. Kenapa?
kalau kita mencoba menyapa, atau katakanlah nih kita disapa oleh orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba selamat pagi, selamat siang, dia nyapa kita, terus kita kan pasti pertama ngecek siapa sih yang nyapa saya. Ternyata pas kita lihat foto profilnya adalah gambar kucing, foto profilnya gambar pemandangan. Yang terjadi apa? Kita pasti berpikir, ini spam nggak ya? Ini kira-kira orang ini punya niat jahat nggak ya? Siapa sih nggak kenal? Karena nggak ada foto orangnya. Nah, tetapi kalau kita menyapa, terus pas dia cek pertama kali ada foto profilnya, oh ternyata orangnya seperti ini. Profilnya juga meyakinkan, minimal tahap awal dia tidak negative thinking. Dia mau melanjutkan ke pembicaraan berikutnya. Ya, teman-teman. Nah, terus ini nih, banyak orang tidak tahu fun fact-nya bahwa followers itu tidak didapat dari, ya fallback gua gitu ya. Itu nggak bisa semua orang kita follow terus dia follow back kita. Atau giveaway, sekarang ini kan banyak banget ya, follower tuh bisa dibeli. Nah, teman-teman itu nggak ada gunanya. Kenapa? Ya followers bisa dibeli itu adalah ya followers pasif, nggak akan punya nilai value untuk bisnis kita. Nah, tetapi dari konten-konten yang kita yang punya engagement, punya value, punya sesuatu yang menarik, itu yang membuat orang nanti tertarik berkunjung ke media sosial kita. Nah, terus nanti juga buat hashtag nih rekan-rekan. Jadi hashtag itu tanda pagar seperti itu. Nah, jadi misalnya Clover Honey atau apa gitu ya, madu asli kah, atau mungkin bisnis dari rumah. Hashtag-hashtag seperti ini membuat kalau nanti kembali lagi orang mencari sesuatu yang, aduh, aku lagi di kota A nih, misalnya di kota Pontianak, mau cari madu. Nah, kalau kita sudah biasa di bio kita atau di postingan kita ada hashtag madu asli Pontianak, madu asli Palembang, Clover Honey Palembang gitu ya, ada hashtagnya, maka nama kita akan dikeluarkan oleh Instagram sebagai hasil dari pencarian orang tersebut. Nah, itu guna hashtag ya teman-teman. Yang terakhir adalah best call to action. Nah, best call to action ini kalau saya balik lagi, yang kayak gini nih teman-teman. Join my team, join me. Nah, sekarang ini enak banget. HDI sudah punya referral, kode referral. Jadi landing page itu sudah disediakan sekarang. HDI beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini, kemajuan zaman saat ini untuk membuat landing page kita. Kalau dulu hanya langsung masuk ke HDI Store untuk daftar online, tetapi sekarang HDI sudah membuat landing page kita itu menjadi satu laman yang menarik. Kita bisa masukkan produk HDI di sana, foto-foto kita mungkin jalan-jalan ke luar negeri, pencapaian kita, community, sehingga membuat orang tuh kayak bisa mengenal lebih dalam tentang kita dan juga bisa melihat produk-produk HDI di sana yang kita bisa nanti atur apa saja foto, video yang kita mau tayangkan sehingga menjadi sebuah halaman yang menarik. Nah, teman-teman nanti bisa klik menuliskan di bio Instagramnya, Facebook, WA-nya, seperti itu. Landing page-nya bisa ditaruhkan linknya di sini. Sehingga kalau orang klik ke sini, dia akan masuk ke landing page-nya kita dan bisa menjadi B-nya kita atau enterprise-nya kita. Ya, Jadi ternyata ada keserupaan juga ya. gimana tuh, Pak? Kalau Hmm, kalau di offline, di mana kita ketemu orang tadi, saya sharing bahwa tergantung dari tampilan kita, apakah kita kelihatan segar, yes. orang yang menyenangkan. Hmm, Lalu tergantung pembicaraan kita. Setelah kita ketemu, pembicaraan kita ini menarik nggak, membuka pikirannya nggak, menjawab kebutuhannya tidak. Itu adalah hal-hal yang membuat kenapa orang mau membeli atau mau join sebagai orang aktif setelah menilai beberapa hal penting dari tampilan kita, kebugaran kita, friendly apa enggak, sampai kepada pembicaraan. Tapi di dunia offline ini kan kita nggak bisa bicara, tetapi yes. kontennya perlu menampilkan hal-hal yang tadi, yang menarik biodatanya, oh ini orang kegiatannya apa, dan bagaimana dia tampilannya bukan hanya jualan tetapi juga bercerita tentang kebutuhan, solusi kepada orang sehingga orang tertarik lalu mau connect sama kita, mau tanya-tanya ke kita sehingga menjadi teman, lalu kita bisa lanjut untuk closing gitu ya. Yes, Ternyata betul ada sekali. keserupaan. Bener Pak Aryan ya. Jadi benar-benar ternyata antara dunia offline dan online ini punya kesamaan yang sangat erat ya Pak ya. Cuman hanya benar-benar ya tadi betul kata Pak Aryan, di satu di dunia nyata, yang satu di dunia maya gitu ya.
tetapi ternyata patternnya, aturan atau rules-nya itu benar-benar sama ya Pak Haryandi ya. Betul sekali. Oke, nah sekarang juga ini nih, teman-teman ada fun fact berikutnya, cara goreng komen. Di era digital, teman-teman, jadi kita nih harus proaktif. Kalau seandainya nih teman-teman ada yang komen atau mungkin DM kita di media sosial kita, harus cepet-cepet kita respon. Karena ini punya pengalaman nih Pak Riyandi. Saya dulu ya karena ya sok sibuk gitu ya teman-teman. Pernah ada satu konsumen lama saya, dia itu mungkin baru teringat saya gitu ya, sudah lama nggak komunikasi, tiba-tiba dia WA tanya, Pak Faisal, madunya sekarang ada promo apa? Nah, karena ya biasa ya kita di grup ini banyak grup dan juga segala macam saya sempat baca sekilas tapi tidak sempat saya jawab cepet karena ada kegiatan dan akhirnya ketumpuk sama WA yang lain dan berlalulah hampir 2 hari. Nah, ketika saya senggang, rasanya kemarin ada ibu siapa tuh WA saya gitu ya. Saya baru respon. Teman-teman, apa yang terjadi? Dia bilang, waduh Pak Faisal, maaf saya sudah beli sama teman saya. Karena kemarin pas saya WA, saya sedang butuh urgent. Nah, karena Pak Faisal belum respon, jadi saya tanya sama teman saya yang di kantor, yang saya ingat-ingat kayaknya dia pernah minum hadi juga. Dan akhirnya teman-teman dia beli satu paket ke temannya dia di kantor, yang harusnya dia tetap bisa jadi member saya, walaupun sudah expired, sudah sekian lama, tapi ada potensi kalau dia sapa saya, berarti kan ingat sama saya tuh, karena memang domain saya. Nah, cuma karena saya kemarin slow respon, nggak fast respon, yang terjadi ya dia bisa jadi join sama orang lain. Nah, jadi penting banget di dunia media sosial, di dunia digital, kita juga harus quick respon apabila nanti ada prospek, temen yang mungkin bertanya, menyapa, itu harus segera direspon. Sama halnya di offline juga sama ya Pak Aryan ya? Ya, betul sekali karena ini perbedaan zaman ya. Kalau Hmm, Gen Z ini kan dia tidak telepon-teleponan. Kalau hmm, zaman dulu kita butuh ya pasti telepon kita. Nggak mungkin dia WA atau zaman dulu nggak ada WA atau BlackBerry kita nggak butuh apa-apa ya telepon. Jadi kan telepon. kita langsung tahu. Zaman sekarang anak-anak muda Gen Z tidak pakai telepon tapi main tanya kita lewat Instagram, kalau yang lebih ini mungkin pakai sosial media yang lain, LinkedIn dan lain-lain lain. Jadi kalau kita tidak membuka sosial media, wah itu sudah lewat berapa hari gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa join sama orang lain dong. Sayang ya Pak Aryan ya, potensi jadi hilang ya. Betul betul. Nah, yang selanjutnya ini cannibal post. Jadi teman-teman, maksud cannibal post ini jangan postingan kita di Instagram ini saling memakan. Contoh nih, kalau kita misalnya saat ini posting feed. Nah, terus kita ada konten nih, mau posting reels. Usahakan jangan waktu yang berdekatan. Kenapa? Ketika kita posting ini di feed, terus kita posting lagi di reels dalam waktu yang sangat dekat, akibatnya postingan pertama akan dimakan oleh postingan yang kedua. Jadi harus kita buat timelinenya atau alurnya sehingga orang bisa mendapatkan pesan dulu di Instagram feed-nya kita, baru kita nanti ada jeda bisa posting lagi di Instagram kita di Reels-nya. Sehingga nanti ada pesan yang sudah nyampe dulu di followers yang atau orang-orang yang kita mau sasar nih bisa melihat itu dan akhirnya mereka tertarik dulu. Jadi itu namanya maksudnya cannibal post. Jadi harus diatur flow-nya ya agar nanti tidak jadi mubazir atau tidak efektif. Nah, juga ini Oh, vertik. kalau kalau hal ini saya ibaratkan kita terlalu banyak ngomong, terus nyocor, 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 padahal dia belum mencerna. Kalau tadi kan mestinya postingnya orang perhatikan oh, ketumpuk oleh yang lain. Nah, Ah, kalau di dalam dunia offline tuh terlalu banyak bicara sampai pendengarnya tadi mau menyimak apa yang pertama yang dia tertarik, ketumpuklah sama yang Anda ngomong terus gitu ya. Kira-kira seperti itu. masuk akal, Pak. Jadi makanya ada istilah the power of listening. Seringkali kenapa sales tertolak karena dia hanya fokus dengan apa yang dia mau sampaikan aja. Pada saat prospecting pun sama. Padahal sebagai seorang sales, sebagai seorang entrepreneur yang profesional, kita juga harus punya kemampuan untuk mendengarkan prospek kita sehingga kita tahu kebutuhannya, sifatnya, personalitinya sehingga kita bisa masuk ke pintu yang tepat. Jadi penting ya. Jadi benar-benar ini cuman beda definisinya aja antara offline dan online ternyata punya kesamaan nggak boleh numpuk-numpuk gitu ya Pak ya harus didengarkan dulu.
Nah, yang berikutnya adalah vertical video hype. Jadi bentuknya nanti vertikal, jadi nanti bisa mengikuti ya. Kita sekarang ini enak banget ya ada CapCut untuk bisa kita mencari template, membuat konten menjadi menarik. Kita juga ada media TikTok, Reels juga. Jadi banyak sarana untuk kita bisa memposting dan membranding diri kita dan bisnis kita HDI. Pak, nggak bisa. Bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Kalau kita mau belajar, walaupun mungkin udah belajar, Pak, belum secanggih yang anak-anak muda, nggak apa-apa. Karena kita punya marketnya sendiri nanti. Justru yang kelihatan organik, kelihatan apa adanya, kelihatan natural, itu justru membuat audiens itu bisa nerima teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Oke, ini sekilas aja. Ini bagaimana Reels ya. Sekarang sudah banyak sekali menjadi media untuk kita menarik engagement ya. Bisa menarik orang menjadi tertarik dengan kita. Ya, ini banyak ya. Nah, yang berikutnya tadi kita udah bahas sebenarnya teman-teman. Persiapkan profesional fotonya kita. Jadi mulai dicek. Ayo teman-teman dicek foto start WA-nya, profil WA-nya, profil Instagramnya, profil Facebooknya. Coba sekarang saya mau tanya teman-teman di grup ini, siapa yang sudah mengganti foto profilnya dengan fotonya yang paling baik? Boleh tekan angka 1. Coba. Ayo, yang sudah coba cek sekarang nih foto WA-nya, profil WA-nya, Instagramnya, Facebooknya sudah menjadi foto profil Anda, tapi bukan foto profil gambar-gambar pemandangan, hewan, atau yang lain-lain. Coba tekan-tekan 1, saya mau cek nih. Bu Hesti sudah, yang lain ayo. Sudah belum? Katarina di sini. Ya, di sana juga Bu Paula. Oke, sudah semua. Wah, Pak Witanto juga sudah. Siap. Oke, sudah semua ya. Kalau yang belum, coba cepet-cepet diganti. Karena penting sekali kesan pertama kalau kita di offline, begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Sama, ya Pak Ariandi ya. Kalau di media sosial juga kita harus menampilkan yang pertama kali ketika menyapa orang, yang dilihat apa teman-teman? Profile picture. Kesan pertamanya harus baik dulu, profesional dulu, baru orang tertarik dan percaya sama kita. Di offline pun sama kan Pak Ariandi? Ya, kalau di offline tadi orang melihat penampilan kita juga, Hmm, bagaimana pakai bajunya, bagaimana penampilan kita, emosional kita, tatkala kita bicara, itu hal yang membuat orang tertarik bicara dengan kita untuk melanjutkan atau tidak. Sementara di sosial media kan kita nggak bisa bicara, tetapi foto-foto kita, konten-konten kita, semua yang ada di scroll oleh mereka, itulah yang membuat mereka tertarik, tetap melihat, lalu klik ke bagian yang call to action, atau cuma sekitar 1-2 detik dia udah lewatkan, 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 karena tidak menarik. Ya gitu. betul sekali. Nah, setelah foto profilnya diganti semua ya teman-teman yang belum diganti cepat-cepat diganti. Nah, kesalahan persepsi banyak orang bahwa eh prospecting di atau kerjaan kita di HD secara digital tuh hanya posting-posting aja. Kalau upline-nya tanya, kamu sekarang udah prospek, udah kerjain HD-nya, udah apa? Buat status. Nah, ada banyak orang yang salah persepsi bahwa posting atau membuat story itu adalah pekerjaan dia satu-satunya. Merasa sudah bekerja kalau sekedar buat status. Enggak, teman-teman. Nah, jadi itu hanyalah salah satu cara untuk kita mengiklankan aktivitasnya kita. Menarik orang untuk siapa tahu ada yang melihat dan tertarik, sifatnya nunggu bola. Tetapi kembali lagi antara menunggu bola yang sifatnya pasif akan kalah cepat pertumbuhannya dengan kita yang jemput bola. Gitu ya. Jadi kalau kita cuma posting-posting aja berharap orang melihat dan respon, kemungkinannya ada nggak? Ada, tapi lebih kecil dibanding kita juga ada tindakan untuk bisa langsung menyapa mereka. Ya, jadi bukan hanya sekedar posting-posting aja menganggap dirinya udah bekerja gitu ya. Itu salah besar. Nah, ini satu hal yang sangat penting ini teman-teman di era offline maupun online, bahwa marketing is about story. Teman-teman, orang tidak membeli hanya produknya saja. Mereka membeli emosi, nilai, dan makna dari produk kita. Jadi, penting banget kita bisa membangun kisah yang kita mau sampaikan sehingga bisa terkoneksi secara emosional, orang-orang bisa mengingat brandnya kita, dan mereka percaya dan akhirnya mau membeli. Nah, jadi penting banget dari saat kita mau men-sharingkan prospek, teman-teman tidak hanya menjelaskan
produk-produknya aja, benefit produknya aja, tapi bangunlah cerita yang ada emosinya, pengalaman kita, nilai-nilai value apa yang membuat mereka tuh jadi tertarik. Ini sambil contoh nih di luar HDI. Pernah nggak teman-teman eh, ada kopi lokal yang iklannya gini nih, kadang-kadang ada kecap juga, ada kopi juga yang ngomong kayak ini. Misal nih brand kopi ya, dia ngomong gini, kopi yang ceritakan proses petani lokal, perjuangan dari biji demi biji sehingga terciptalah kopi yang enak. Nah, jadi pelanggan merasa bahwa gua beli kopi ini secara tidak langsung aku nih mensupport petani kecil karena mereka memanen dari biji demi biji gitu ya dengan di kebunnya mereka. Jadi mereka membangun cerita story-nya tuh bahwa kopi ini terhidang, tersaji dari hasil kerja keras petani dengan penuh dedikasi menanam biji demi biji kopi. Nah, itu yang mereka bangun. Nah, kalau di HD bagaimana? Sama, misalnya nih, kita ngomong bahwa saya dulu gampang sakit gitu ya, mudah banget bapil. Kalau pulang ke rumah tuh rasanya energi udah kehabisan, pokoknya mudah banget batuk-batuk, lemes, masuk angin. Tapi semenjak ketemu HDI, awalnya saya ragu untuk coba Clover Honey. Tapi semenjak teman saya menyarankan untuk coba Clover Honey dan akhirnya saya coba, bersyukur banget sekarang saya jarang sakit. Saya sekarang merasa lebih fit dan lebih energik. Nah, itu teman-teman story yang bisa kita bangun. Nah, kalau Pak Ariandi gimana nih Pak Ariandi? Ya, Mengenai karena sebuah setiap story. orang sebetulnya punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, Yes. kepekaan kita untuk bercerita storytelling ini haruslah disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi, kita harus sesuaikan. Jangan fokus pada, wah saya mau menjual Royal Jelly, saya mau menjual biskin, saya mau menjual ini dan itu. Nah, itu kan dari sisi kita. Sementara dia nggak butuh itu. Jadi siapa audiens kita, apa kebutuhan dia, itu yang harus kita perhatikan. Karena di dunia eh, online kita nggak tahu siapa yang kita temui, yang kita hadapi, yang melihat kita punya. Maka kita mungkin sharingnya atau postingnya kadang-kadang tentang kesehatan. Supaya orang-orang yang butuhnya kesehatan, dia tertarik. Kadang-kadang kita juga posting tentang kita menjalankan bisnis, betapa menyenangkan bisnis ini, bagaimana kita punya eh, komunitas yang saling mendukung, acara-acara yang menarik. Ada orang yang tertariknya pada peluang bisnis, yang Hmm. tertarik pada komunitas. Kadang-kadang kita juga posting yang bagaimana kita memakai base skin, lalu apa efeknya terhadap kulit kita semakin cerah, ya. Ada masalah jerawat yang sudah teratasi, kulit merah yang dulunya tipis sekarang terawat dengan baik. Nah, orang-orang yang punya kebutuhan beauty tertarik, dia mau menyapa, dia mau bertanya. Karena kita nggak tahu audiensnya siapa. Beda dengan offline yang saya ceritakan kita lakukannya ketemu orang, berarti kan saya berhadapan dengan orangnya. Cuman saya tinggal tanya aja, wow sering terbang tugas ke luar negeri, terbang Jakarta Surabaya, gimana cara jaga kesehatan? Ini kan pertanyaan untuk memancing dia caring terhadap kesehatan enggak? Kalau dia caring, oh ya itu penting, saya harus minum vitamin ini dan itu. Apapun yang dia ceritakan, saya bisa nangkap dia itu caring atau orang yang tidak caring. Begitu juga kadang-kadang saya tanya bahwa, wow sudah puluhan tahun kerja, punya pemikiran untuk punya peluang bisnis sendiri nggak? Nah, kalau dia jawabnya, waduh saya karyawan eh, sipil, saya tidak punya bakat bisnis, ya nggak terpikirkan lah. Jadi saya tahu. Nah, bagaimanapun jawabannya, saya tetap akan tawarkan solusinya. Nah, seperti itu gambarannya. Yes, wow, ini keren banget ya teman-teman. Jadi benar bahwa kita harus kenali dulu kebutuhan orangnya ya Pak Haryandi. Jadi itu yang kita Betul. tawarkan ke mereka. Jadi seringkali kenapa tertolak kita, wah lagi ada promo Royal Jelly kata Pak Haryandi tadi. Padahal dia anaknya sedang sakit, anaknya masih balita, kebutuhannya mungkin vitamin anak atau madu. Tapi kita concernnya menawarin Royal Jelly aja sehingga tidak tepat sasaran. Nah, jadi penting banget teman-teman di saat kita mau prospecting, kita harus kenalin dulu market yang kita mau garap, market yang mau kita prospek. Sehingga kita bisa menampilkan atau menyuguhkan baik offline mau online tadi kebutuhannya dulu.
sehingga muncul kebutuhannya dan barulah kita kasih solusinya nanti dengan HDI ya. Jadi ini loh tips yang tadi udah di-sharingkan oleh Pak Haryandi. Nah, teman-teman, ini di era digital ini pun sama nanti korelasinya dengan era kita offline ya, teman-teman. Seringkali kalau kita di era digital, status kita coba dicek. Kalau setiap hari isinya tuh cuman promosi, 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 paket, 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 promo-promo aja. Lama-lama orang akan bosen dan Anda bisa cek jumlah viewer dari status WA atau story Anda, teman-teman. Kalau kian hari kian menurun, kita bisa evaluasi, aduh kira-kira yang saya tampilkan ini menarik nggak ya? Kok makin lama yang lihat story saya makin dikit? Bukan berarti kita jadi kepengen kayak punya kehausan untuk dilihat orang, enggak. Tapi ini konteksnya bagaimana followers kita, pertemanan kita akhirnya kenal apa yang kita mau prospekkan gitu. Mau kita kenalkan ke mereka yaitu HDI. Ya, jadi teman-teman, flow-nya kita ubah. Jadi rekan-rekan tadi Pak Riandi udah bilang bahwa kalau misalnya nih orangnya siapa tahu nih di antara sekian banyak teman kita nih sedang cari bisnis. Kalau kita nanti posting misalnya lagi ikut Zoom seperti malam hari ini teman-teman, Anda bisa buat satu foto atau kayak video singkat. Malam ini belajar lagi nih tentang bagaimana prospecting. Enaknya di komunitas HDI kita benar-benar dipaksa untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita buat posting sederhana dengan caption tadi, siapa tahu dari sekian banyak teman kita melihat, wih, kok misalnya nih Bu Eis ini kan udah pensiun, tapi kok ada training-training apa itu pelatihan apa mengembangkan diri, kok nggak ada berhentinya, sehingga temannya jadi penasaran, apa sih kegiatannya Bu Eis ini? Nah, jadi teman-teman ini penting untuk kita membangun branding kita tidak hanya dari produk. Produk juga bisa kita gunakan, terus juga mungkin daily rutin kita juga ya, atau mungkin tadi kata Pak Rani tips kecantikan. Jadi ada variasinya, tidak hanya gambar promo terus di status WA-nya kita. Jadi penting ya, teman-teman sama juga tadi Pak Rani bilang, Pak Rani ya offline langsung nawarin Bu, saya ada madu promo Bu, ada madu promo tidak ada ceritanya, tidak ada needs yang dibangun pasti akan tertolak. Oke. Baik, ini Instagram Story teman-teman semua. Jadi ini ada data nih riset nih teman-teman 2016 ke 2019 500 juta story. Bayangkan teman-teman, 500 juta story setiap hari di Instagram. Di mana 60% millennials menonton dan memposting story, 59% millennials dan 70% Gen Z adalah penonton story. Jadi banyak banget Gen Z yang suka nontonin story ya, kayak kepo gitu ya. 61% user Instagram penasaran dengan aktivitas orang. Nah, ini benar-benar jadi media, teman-teman. Bayangkan dari 500 juta story, ya, 61% itu banyak orang yang penasaran melihat status kita. Nah, kalau kita bisa memberikan tampilan yang punya value, menarik, itu bisa menjadi saya daya ungkit untuk kita melakukan prospecting. Ya, ini banyak juga nih teman-teman stiker-stikernya ya. Di Instagram tuh ternyata banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk memperlengkapi story kita bisa menjadi lebih efektif. Ya ini nih, kalau teman-teman lihat ya, ada location, ada mention, add yours, question, ada musik, ada hashtag, ada quiz, ada polling, ada link. Jadi ini bisa kita gunakan untuk yang seperti tadi ya, eh, Instagram kita, story kita tuh bisa menjadi sesuatu yang efektif. Nah, ini juga attention ya, ada attention pernah enggak? Jadi bisa kita membangun attention dengan membuat kayak pertanyaan-pertanyaan. Pernah enggak ngerasain misalnya ibu-ibu ya, pernah enggak merasain moms ketika datang bulan tuh kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain sakit banget. Itu membangun attention. Terus interest saya juga pernah terus kita bagi bagiannya interestnya kita bagi pengalaman saya beberapa waktu yang lalu mengalami hal yang sama setiap ketika datang bulan misalnya gitu ya itu benar-benar semua kerjaan jadi terganggu karena sakit sekali. Nah, desire solusinya. Nah, bersyukurnya ketika ketemu HDI, saya bisa menuntaskan masalah itu semua. Nah, actionnya ini mumpung ada promo nih, promo Royal Jelly. Nah, itu flow-nya teman-teman. Dan ini kalau kita buat singkat seperti ini nih, jadi ya flow Instagram kita. Nih, pagi teman-teman ada nggak yang suka berasa perih-perih di perut gitu nggak sih? Ini namanya membangun attention. Nah, terus kita ini mohon maaf nih Magic saya udah pakai ini 4 hari enak banget. Itu datang bulan nggak sakit lagi. Nah, itu jadi memberikan desire-nya gitu ya. Nah, jadi Instagram kita tuh kayak bercerita. Kembali lagi marketing is about story, teman-teman.
Jadi bayangkan kalau Instagram kita isinya paket-paket semua, nggak ada story, nggak ada value, nggak ada informasi di sana, yang terjadi orang bosen. Nah, tapi kalau kita bisa membuat Instagram kita menjadi sebuah cerita yang menarik, maka orang akan penasaran, ih dia cerita apa lagi hari ini, ih dia ada informasi apa lagi hari ini, ih kemarin dia ikut UBC, Unity Team Basic Camp, kayaknya seru banget ya, ada acara outdoor, indoor, kebersamaannya seru. Nah itu menjadi sebuah cerita yang menarik, siapa tahu orang-orang yang memang interestnya ke bisnis bisa menjadi sebuah tertarik teman-teman ya. Nah ini contoh-contoh yang lain teman-teman nanti bisa memanfaatkan. Nah Pak Nah, kalau Riyandi, saya lihat ya, saya amati, hmm, saya hmm, bandingkan, kalau kembali ke hmm, halaman 22, ada yes, kemiripan sebetulnya. 22 tadi, ada kemiripan antara offline yang selama ini kita jalani dengan yang zaman sekarang, zaman online ya. Jadi, hmm, yang pertama, kalau kita lihat tadi, tadi Faizal mengatakan bahwa story di IG itu harus mengandung ini ya, AIDAT ya, AIDAT, AIDAT Aida, gitu ya, singkatan AIDAT. Serupa, serupa tadi kan saya waktu ketemu orang baik di hmm, waktu bisnis dengan owner bisnis dengan orang yang ada di pesawat, sebetulnya bisa nggak kita make attention? Kalau tadi story-nya, kontennya harus make attention. Attention-nya tadi hmm, dengan posting story-story macam-macam lah pagi hari minum madu atau apapun. Kan make attention. Nah, ternyata di dunia offline pun saya harus make attention hmm. bagaimana saya menyapa, bagaimana saya harus senyum, bagaimana bertanya, ice breaking, sehingga ada attention. Kayaknya menarik untuk bisa lanjutkan pembicaraan. Kalau kita nggak attention, make attention, ya di pesawat orang pada tidur gitu kan. Kalau nggak menarik, ya dia nggak mau bicara dengan kita. Jadi ini pun penting ya, baik secara online yang bikin story yang make attention, kita di dunia yang offline juga harus make attention. Lalu bagaimana membuat interest? Tadi ada buat cerita-cerita pribadi ataupun orang lain yang membuat, oh dia interest ini terhadap kebutuhan anak, kebutuhan kecantikan. Nah saya waktu pembicaraan juga memancing-mancing supaya saya tahu permasalahannya, lalu saya kasih solusi. Nah, solusinya bisa lewat produk, solusinya bisa lewat peluang bisnis, sehingga menimbulkan desire. Ini loh solusi untuk kamu, ini loh untuk dia dia mau mau mendapatkan harapan. Lalu call to action tadi kan ada call to actionnya. Nah, di dalam dunia offline ini ya kita harus harus apa? Closing gitu ya, Yes. menawarkan. Jadi Bapak mau coba madunya sekalian dengan royal jelly. Nah, itu kalimat closing kan. Jangan jangan diam-diam saja gitu. Jadi call to actionnya juga ada. Nah, ada testimoni tadi juga kan. Kita ceritakan dulu, saya capek sekali karena tiap minggu terbang 2 kali. Bersyukur setelah saya rutin konsumsi clover honey setiap pagi dan pollen dan propolis sebagai antioksidan, saya tidak gampang sakit dan stamina saya bagus. Testimoni untuk meyakinkan lagi bahwa apa yang dia butuhkan itu ada kenyataannya gitu, sudah dibuktikan oleh banyak orang. Jadi serupa ternyata, serupa. Serupa banget ya Pak. Jadi bayangkan Pak Ariandi kalau Betul. offline tidak ada rumus ini kita gunakan, ketemu sama orang nih Pak Ariandi di pesawat langsung ngomong, Bu, apa kabar? Baik, saya jual madu. Ibu mau beli nggak madu saya? Langsung aja gitu ya. Orang langsung ngeri gitu kan. Aduh, ini siapa sales dari mana? Ini orang lagi enak-enak istirahat mau tidur di pesawat, tiba-tiba nawarin madu. Nah, itu sama kebayang kalau kita kayak posting di Instagram isinya tuh cuman paket-paket semua terus gitu-gitu. Jadi orang menjadi bosan gitu ya. Oh, dia posting pasti mau jualan. Besok pasti dia posting jualan apa lagi. Orang nggak ada ketertarikan teman-teman. Ya, jadi ini rumusnya teman-teman bisa ikuti flow-nya. Ya, seperti ini. Tadi kita udah sharingkan. Nah, jadi bagaimana apa namanya tuh menjual melalui sosial media, teman-teman kita punya daftar nama ya, ada warm prospect. Jadi selain prospecting ke orang-orang yang tidak kita kenal, tapi teman-teman jangan lupa bahwa kita punya aset yang sangat berharga, database orang-orang yang kita kenal. Itu pun harus diprospek, teman-teman. Karena kalau
Cold prospect itu orang yang kita kenal tapi tidak terlalu dekat atau mungkin baru kita kenal teman-teman, itu butuh prosesnya agak panjang. Kita harus bangun relasi dulu, kita harus bangun adjustmentnya dulu, dia kenal kita dulu, kita memberikan kesan yang kita care dulu. Jadi masih ada proses tahap-tahapan yang bisa kita lakukan sebelum masuk ke HD-nya. Tapi kalau one prospect, orang yang sudah kita kenal baik, kita bisa langsung tunjuk poin. Kita langsung bisa cerita gitu loh. Bahwa, oi, lu kan sakit diabetes. Sekarang pakai produk apa? Berobatnya bagaimana? Enggak tuh, aku sudah berobat ke dokter, udah capek makan obat dokter. Lu udah pernah tahu pakai Royal Jelly sama Propolis belum? Itu banyak banget konsumen saya yang terbantu tuh diabetesnya terkontrol setelah minum produk HDI. Itu kalau one prospect, teman-teman. Jadi orang yang sudah kita kenal. Jadi teman-teman jangan kita tidak maksimalkan daftar nama yang kemarin kita udah belajar tentang bagaimana membuat daftar nama itu juga di prospek teman-teman. Ya, ada banyak. Jangan merasa bahwa Pak, saya rasa-rasanya daftar nama saya sudah habis. Coba luangkan waktu sebelum tidur, ambil kertas, Anda ingat-ingat kembali teman-teman. Anda akan terkaget-kaget bahwa ternyata banyak banget orang-orang yang belum kita kenalin HD yang Anda kenal. Bisa teman SD, SMP, SMA, keluarga dari pihak bapak, ibu, istri, suami, ngantar anak sekolah. Anda akan terkaget-kaget bahwa wow, banyak banget nih yang bisa saya kenalkan HDI. Nah, jadi penting banget kita membuat list siapa-siapa orang-orang yang kita mau prospek. Dan kalau nanti tadi udah kita ceritakan bagaimana kita cold prospect, orang-orang yang kita kenal tapi tidak terlalu dekat, ya kayak tadi blind prospect nih, sudah kenalan kayak Pak Haryandi di pesawat atau mungkin ibu-ibu ngantar anak sekolah, di mall, di pasar, dimanapun gitu ya, sudah terjadi interaksi, tukeran nomor telepon, sudah ngasih apa namanya mungkin brosur dan segala macam harus ditindaklanjutin. Besok malam, bukan besok malam tapi tanggal 28 kita akan ada satu sesi yang menarik. Bu Clementine dan Ibu Fatriani akan membahas bagaimana teknik follow up yang efektif. Ya teman-teman. Nah, jadi ini daftar nama ya, bagaimana sosial media. Ingat kita harus memfollow up juga. Nah, nih Pak Haryandi nih, hubungan nih Pak Haryandi. Bangun hubungan. Jadi ini kuncinya ternyata ya Pak ya. Jadi di saat kita nanti apa namanya mau memprospek, teman-teman, kalau di sosial media ini ada rumus belakang nih, ada jempol, ada love, ada tanda 99% setuju dan 100%. Ini bisa kita gunakan untuk membangun relasi, teman-teman. Jadi kalau misal nih, ini yang paling sederhana dan gratis. Kalau misal nih, kita nih pengen prospek teman lama kita, tapi udah lama nggak kenalan, nggak lama komunikasi. Rekan-rekan sudah mulai, Anda memberikan satu sinyal bahwa, ada Faisal ya, ada Bu Eis ya, ada Bu Ratna ya, gitu ya, di pertemanan kamu di medsos. Caranya bagaimana? Mungkin ketika dia posting anaknya sedang ulang tahun, atau dia posting sedang makan bersama keluarga, maka kita bisa kasih tanda love, tanda jempol, atau mungkin komen happy family kah, wah seneng, putrinya lucu sekali. Nah, jadi kita memberikan sinyal bahwa kita ini ada, yang merupakan salah satu teman dia di media sosial. Nah, jadi teman-teman sebelum masuk nanti jelaskan HDI-nya, bangun relasinya dulu agar dia ngeh, oh ternyata ada Faisal ya, oh ada ternyata Pak Haryandi ya teman saya, oh ini kan teman lama saya waktu kuliah dulu, udah lama banget nggak ketemu. Nah, kita membangun attention-nya dulu, kita membangun relasinya dulu teman-teman, agar dia ngeh ada kita gitu ya. Nah, ini media sosial ini ya. Ini ada beberapa contoh teman-teman. Jadi misalnya kita ini waktu kemarin zaman COVID, kita bisa ngasih care, terus ngasih solusi. Dia mungkin pasang status nih, teman-teman. Tangannya sedang diinfus. Kita misalnya kita ngomong say atau hai bro, kenapa? Siapa yang di opnam? Nah, itu bisa memberikan sapaan ya. Jangan langsung ngomong, aku ada produk ini lo. Jangan. Kita sapa dulu, berikan kepedulian kita dulu, bangun komunikasinya dulu. Setelah nyaman, baru kita nanti bisa mengenalkan solusinya. Nah, ini blind prospect tidak sama dengan broadcast. Teman-teman, saya mau tanya nih, nggak tahu nih Pak Haryandi pernah ngerasain nggak ada konsultasi atau pengalaman pribadi. Ada orang yang nggak nyaman atau mungkin kita sendiri nih merasa risih mendapatkan broadcast yang terus-menerus dari orang lain, dari teman kita. Kira-kira teman-teman pernah nggak ngalami, aduh, dia nih kalau WA saya nih bertubi-tubi dan setiap hari, kira-kira teman-teman pernah nggak ngalami
perasaan sebel atau terganggu seperti itu. Kalau Pak Haryandi pernah nggak Pak Haryandi? Ya, kalau terus-menerus gitu kayaknya kita terganggu ya. Iya. Jadi kita malah mau menghindar atau diblok saja seperti itu karena merasa terganggu. Di dunia offline sebetulnya juga kalau dia terus ngoceh 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 ngoceh, kita lebih baik menghindar lah, nggak mau deket-deket gitu kan. Nah, karena tidak menarik, dia hanya fokus pada dirinya, bukan fokus kepada diri kita. Jadi ada keserupaan ternyata ya di dunia online atau offline, yaitu kita harus kalau dunia dunia maya ini kan kita tidak tahu nih, tapi bisa men-scroll-scroll orang punya postingan, orang punya IG, lalu kita walaupun tidak kenal kita nyapa, kasih jempol, kasih love, kasih apapun, dan dia melihat siapa ya kok menyapa, siapa kok memberikan ini komentar-komentar, siapa tahu dia anu invite balik kita, jadi kita berkenalan. Sama di dunia eh, offline juga, kalau saya makan di restoran, sama-sama meja sebelah, belum datang makanan, saya senyum, jadi menjadi orang yang menyenangkan, menyapa, sering makan di sini Pak, sering makan di sini Ibu. Kalau dia bilang, oh pertama kali, kalau saya juga pertama kali ya terpaksa bilang sama, kira-kira apa ya yang istimewa di sini. Tapi kalau saya sudah sering makan di sini, saya akan, oh Bu, yang enak itu ini, yang enak ini Pak. Nah, saya merekomendasikan. Sebaliknya, kalau dia bilang, oh saya sudah langganan di sini dan saya baru pertama kali, apa yang enak di sini Pak? Make hubungan, make Hmm. relation gitu kan. Itu saya sedang menjalin hubungan untuk bisa mendapatkan daftar nama atau orang itu gitulah. Jadi Yes. serupa gitu ya. Serupa ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman ada caranya dan juga ini kita harus perhatikan jangan mengambil mudahnya saja, mengambil gampangnya saja sehingga kita yang terjadilah sehari-hari tujuannya memang baik karena ada promo kita agar semua orang terjangkau tahu promo itu. Tetapi jangan menjadi sebuah kebiasaan mudahnya saja setiap hari pokoknya broadcast, broadcast, pagi broadcast, siang broadcast, sore broadcast, lama-lama kita akan diblok oleh teman-teman kita. Karena mereka merasa tidak nyaman, menu-menuhin spam aja nih gitu ya. Nah, tetapi juga rekan-rekan penting banget ketika kita Ah, menyampaikan informasi itu secara personalized. Jadi rekan-rekan bagus kalau kita ada sebut namanya, Hai Bu Budi, misalnya Hai Pak Budi, apa kabar gitu ya. Orang merasa lebih menghargai. Coba deh teman-teman merasakan ketika ada broadcast, hello guys, ini ada promo gini-gini. Dia akan tangkap pesan bahwa oh ini cuma broadcast sepasti di-blast ke banyak orang sehingga dia tidak menghargai informasi kita. Tetapi kalau kita memberikan informasi ada nama secara personal yang kita sampaikan misalnya Pak Budi, Bu Eis, Pak Oten gitu ya. Eh, ada promo spesial untuk Anda konsumen setia, baru kita jelaskan apa promonya. Orang merasa lebih dihargai, teman-teman. Ya, jadi karena kata yang paling indah itu adalah nama orang tersebut. Jadi penting banget kita juga memang agak lebih capek, agak butuh effort, tetapi hasilnya akan lebih maksimal ketimbang broadcast-broadcast aja. Dan kita bisa lebih tahu kebutuhan orang itu apa, teman-teman ya. Nah, Pak Haryandi, kita akan melengkapi nih dengan prospecting offline nih Pak Haryandi. Jadi sebenarnya ini sudah dirangkum semua tadi apa yang tadi kita sharingkan di awal ya Pak ya, bahwa prospecting offline ini pun eh, bisa kita lakukan sekarang teman-teman. Jadi mau tidak mau yang generasi yang lahir di era COVID, era pandemik, era digital, kalau dulu mungkin nyaman cuman posting-posting aja, broadcast-broadcast aja bisa dapat omset, bisa dapat rekan kerja. Teman-teman dunia berubah. Sekarang kita sudah masuk ke era hybrid. Mau tidak mau kita harus belajar. Punya kemampuan baru bagi teman-teman yang lahir di era pandemi kemarin untuk bisa prospecting offline ya Pak Haryandi ya. Ya, jadi sekarang sudah hybrid ya. Eh, kita yang mungkin baby boomer dan lainnya, waduh tadi bicara terus tentang sosial media, bagaimana membuat fitnya harus begini dan begitu, pusing ya. Gak apa-apa, karena pada dasarnya belajar itu tidak mengenal umur. Saya juga belajar kan, kita semua yang tidak terlalu familiar dengan dunia maya ini juga harus ikuti.
Sebaliknya, anak-anak muda mengatakan, waduh, telepon, ketemu orang, waduh, bicara langsung, nggak nyaman itu. Karena biasanya semua main bisu-bisuan, cuman ketik-ketik-ketik, gambar-gambar-gambar, seperti itu. Nah, dunianya harus digabung, dunia nyata, dunia maya, ketemu gitu ya. Ya, jadi kalau di dunia nyata, bagaimana kita prospek orang di mall? Ya, tadi saya kasih contoh saya di pesawat, tapi Anda bisa ambil serupa, ya, walaupun lingkungannya berbeda. Umpamanya di mall, ya, Anda tinggal senyum sama orang, ya, mungkin eh, sok kenal, sok dekat. Pokoknya kalau Anda menjadi orang menyenangkan, orang juga akan bisa senang menerima Anda ya. Saya ingat waktu anak saya yang besar, anak yang laki, dulu dia masih usia belasan tahun, waktu awal-awal kita jalankan bisnis HD, Bu Yosi menyapa orang di mall, lalu terjadilah percakapan. Kelihatan kecakapan yang menarik. Selesai itu anak saya tanya, itu temannya Mami tak? Terus istri saya bilang, bukan, itu barusan ketemu, barusan kenalan. Nah, anak saya kagum. Loh, kok bisa ya? Baru kenal kok kayak teman lama, teman dekat. Pembicaranya kok seperti teman dekat. Sejak saat itu, uh, istri saya melatih anak saya mengatakan, memang berkenalan sama orang itu mudah. Jadi just happy aja ngobrol sama orang. Sejak saat itu paradigma anak saya berubah. Dulunya dia introvert, tidak gampang bergaul. Setelah melihat bahwa ternyata bergaul itu gampang, maka dia menjadi seorang yang mudah bergaul. Waktu dia kuliah di Amerika, di Australia, dia aktif juga tatkala eh, apa namanya kedutaan RI di Australia bikin acara, dia dengan senang hati ikut jadi panitia, ikut lain-lainnya. Jadi dia menjadi orang yang gampang bergaul. Itu salah satu manfaat tatkala kita bisa menularkan bukan hanya bisnisnya, tetapi terhadap keluarga kita, anak kita juga bisa menginspirasi. Jadi jangan menyapa saja baik di mall, di mana kita menyapa orang di bank sambil antri, sambil menunggu, ambil nomor antrian, menyapa orang. Intinya jadilah orang yang menyenangkan ya. Maka kita akan menjadi magnet yang bisa menarik banyak orang. Apa yang dibicarakan? Cuman ice breaking, ngobrol-ngobrol yang biasa-biasa sebetulnya. Tinggal di mana, pekerjaannya di mana, anaknya bagaimana. Ya, apa yang kelihatannya menarik dari pembicaraan tersebut itu yang kita masuk. Baik di pasar, di transport umum, sama-sama naik bus, naik naik angkot atau apapun. Pokoknya di mana ada manusianya, di situ kita bisa menjalin hubungan ya. Kalau kegiatan open market bagaimana menurut Faisal? Yes, Di ya. arisan, di pameran. Betul, jadi saat ini HD kan punya program di support ya teman-teman. Memang yang terkualifikasi saat ini disupport oleh company adalah pemenang Explore Summit, pemilik center, dan juga Crown Council. Tetapi ini ada kabar baik nih, kenapa rekan-rekan harus menang program Go Diamond? Di mana perusahaan mulai start bulan ini memberikan program bagi Anda yang terkualifikasi 3 kali atau pemenang Go Diamond dari periode Maret sampai Oktober, maka Anda mendapatkan jatah untuk program B-Support sebanyak 5 kali dalam 6 bulan. Nah, support itu apa? Jadi nanti Anda bisa mengajukan ke perusahaan untuk mendapatkan support produk dan juga nanti ada testel Clover Honey dan saat ini belanja 300 poin pun dapat free propolis ketika Anda mengajukan support bekerja sama dengan komunitas. Misal di arisan, pameran, bazar, kegiatan olahraga dan sebagainya di mana nanti ada kategorinya nih teman-teman. Mulai dari start 20 orang, 50 orang, 100 orang dan juga sampai 200 orang ke atas. Supportnya pun jumlah itemnya akan disesuaikan dengan jumlah peserta. Nah, jadi ini bisa banget nih membantu kita bisa melobi ya, melobi kepada instansi tersebut ya. Kadang-kadang mereka minta, oke kalau kami izinkan ngisi di tempat kami bisa mendapatkan apa, support apa. Nah, ini bisa menjadi salah satu ya sarana untuk kami bisa supply Bu, ada minuman madu tester Clover Honey, nanti ada door prize produk bagi yang beruntung atau ada lomba apa kita sebagai hadiahnya. Nah, ini bisa kita gunakan sarana untuk terjadinya deal kerjasama kita dengan komunitas atau instansi. Nah, rekan-rekan, kegiatan-kegiatan seperti ini juga digunakan sebagai sarana prospecting.
Jadi contoh kalau kita sedang isi acara arisan Dharma Wanita. Apalagi kita diberikan kesempatan buka booth dan juga ada waktu presentasi. Nah, sehingga bayangkan kalau kita prospecting atau presentasi ke satu satu orang, maka yang mendengarkan dalam durasi kurang lebih sekitar 30 menit 1 jam hanya satu orang. Tapi dalam sebuah acara besar yang melibatkan banyak orang 20 bahkan ratusan orang, bayangkan kita ngobrol, sharing setengah jam, 15 menit sampai setengah jam misalnya diberikan waktu, yang dengeri sudah puluhan sampai ratusan orang. Nah, ini bisa menjadi sebuah sarana yang efektif untuk kita prospecting, teman-teman. Jadi kita nanti bisa sharing di sana, terus kalau mereka kita bagi-bagi brosur dan kita kasih tahu nih ada promo spesial, silakan berkunjung ke boothnya kita. Nah, ini kesempatan kita untuk memperluas daftar nama, kita bisa memperluas prospek-prospek kita gitu ya, berkenalan dengan banyak orang, dan seringkali dari satu acara kita akan bisa mendapatkan peluang ke acara-acara lainnya. Misal yang hadir itu ternyata gabungan dari berbagai instansi. Terus dia ngomong, bisa dong nanti ngisi juga di kantor saya. Sehingga terbuka peluang baru untuk kita punya prospek baru. Bayangkan kalau kantor itu anggota Dharma Wanitanya misalnya ada 100 orang. Terus pindah ke kantor dinas yang berikutnya atau komunitas berikutnya yang pesertanya juga ada 100 orang. Maka kita sudah punya daftar nama jadi 200 orang. Nah, ini teman-teman bisa kita manfaatkan. Ya, selain Ya, mendapatkan, luar biasa ya. Berarti ini peluang yang disupport oleh perusahaan yes. seolah-olah kita langsung punya kesempatan fokus fokus untuk mengenalkan produk. Jadi Yes. target marketnya sudah jelas karena orang berkumpul banyak di situ. Apakah biskin yang dikenalkan, apakah Mm-mm. vitamin anak-anak, apakah Fostar untuk jaga stamina, tergantung acara itu basarnya atau acara seminar atau apapun kegiatan arisannya kita bisa mengenalkan. Jadi seolah-olah buka booth gitu ya. Oke, luar biasa. Yes, betul sekali Pak Ariandi. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi harus menang nih yang belum terkualifikasi, cepat-cepat dikejar program Go Diamond-nya sehingga ada pun punya dapat kesempatan untuk disupport oleh company. Nah, yang tadi udah kita jelaskan juga, daftar nama yang kita punya harus dimaksimalkan. Jangan sampai nanti telat memprospek, menyapa mereka, tiba-tiba dia sudah gabung sama orang lain. Terus kita baru menyesal. Karena teman-teman harus ingat, penyesalan selalu di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, jadi jangan sampai ya kita merasa menyesal ya, karena kita telat untuk menyapa, memprospek orang-orang yang kita kenal yang potensial. Cuman karena kita tunda-tunda, kita nggak langsung call to action, kita tidak langsung tindak lanjuti, yang terjadi saat ini dia gabung sama orang lain. Kenapa teman-teman? Teman baik kita juga teman orang lain. Saudara kita juga teman orang lain yang bisa jadi adalah HDI juga. Nah, kalau kita lambat bertindak, kita lambat untuk memfollow atau menindaklanjuti memprospek mereka, maka bisa jadi peluangnya diambil orang lain yang lebih gercep. Orang yang lain yang lebih proaktif. Jadi sayang ya, mulai dimaksimalkan lagi daftar namanya. Nah, yang selanjutnya nih Pak Haryandi, mungkin mau sharing nih Pak Haryandi. Ini satu prinsip yang sangat penting ya untuk prospecting ya Pak Haryandi. Ya, benar sekali. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini dasarnya adalah hubungan ya, connect. Kalau kita tidak bisa connect, maka orang tidak mungkin bisa menjadi partner bisnis kita. Ya, kalau di network marketing kan kita butuh siapa sih? Satu, memang butuh konsumen karena setiap bisnis itu butuh konsumen. Dia tidak tertarik pada bisnis, tapi dia jadi konsumen yang setia. Saya punya konsumen setia sudah puluhan tahun ya sejak saat awal gitu ya. Jadi kita perlu people skill untuk bagaimana menjalin hubungan. Bisnis ini pun adalah bisnis relasi, bisnis hubungan. Tatkala kita mau membesarkan jaringan bisnis, nggak usah bilang membangun bisnis, partner bisnis. Kita jualan saja, konsumen itu mau beli setia dengan Anda, kalau tidak ada hubungan, dia tidak akan beli dari Anda. Cuma sekali kapok, nggak mau aku beli dari kamu. Nggak menyenangkan orangnya. Nah, itu karena Anda tidak punya relation yang bagus, putus. Tapi kalau punya relation, orang lain nawarin, saudaranya lawanin. Enggak lah, aku sudah biasa belinya dengan Faisal, sudah hubungan dekat. Jadi dia nggak pindah-pindah. Itu baru konsumen.
Apalagi kalau kita mau punya partner bisnis, di Hmm. mana kita akan jalan bersama-sama, suka dan dukanya, berjuang bersama-sama, membesarkan bisnisnya, itu prinsipnya tetap no relation, no transaction, no business. Kalau tadi kan pelanggan itu transaction, tapi kalau partner bisnis kan bicara tentang membangun bisnis bersama-sama. Itu semuanya butuh relation. Nah, saya bersyukur di komunitas kita ini sejak saya menjalankan bisnis ini, peluang untuk memberi saya pengembangan diri, training-training. Kalau dulu saya harus datang ke lokasi tempat training jauh-jauh gitu ya. Tetapi sekarang Anda beruntung, Anda tidak perlu datang jauh-jauh, cukup buka laptop, buka HP, asal ada internet, buka Zoom, ikut training ya, seperti malam hari ini. Atau rekaman rekaman di dalam YouTube juga bisa untuk pembelajaran. Intinya bagaimana belajar tentang people skill, berhubungan dengan orang, belajar tentang product knowledge, belajar banyak hal, ada, semuanya ada ya. Yes, betul. Nah, sudah ada semua ya Pak, baik online maupun offline. Kita teman-teman yang baru, saran saya untuk bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk bisa prospecting, maka harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh Uniteam. Basic training kita ada mulai dari ANM, All About Network Marketing yang tadi Pak Randy bilang harus jauh-jauh mengikutinya ya. Ada Start Your Business, ada B Product Knowledge, ada Commission One Plan, dan Interesting Presentation Skill. Ini adalah basic training yang sangat dasar agar kita tidak mengalami banyak kendala saat di lapangan. Wajib diikutin. Terus ada juga baca buku, disarankan teman-teman. Kenapa penting kita memperluas wawasan kita agar nanti semakin banyak wawasan, banyak pengetahuan, memudahkan kita untuk prospecting ya terhadap yang konteksnya dengan HDI ya, itu banyak banget buku-buku yang direkomendasikan. Ada 21st Century, Skill with People, ada The Magic of Thinking Big, itu banyak sekali buku-buku pengembangan diri yang penting sekali kita untuk bisa pelajari. Dan juga hadiri pertemuan online dan offline. Ada Zoom Unit Team, teman-teman, kita jadwal setiap bulan sudah disiapkan oleh para fasilitator yang Anda tinggal meluangkan waktu, menginvestasikan waktu. Karena kembali lagi bisnis ini pertumbuhan diri. Semakin diri kita bertumbuh, maka jaringan kita ekivalen, semakin berkembang. Kalau kita jaringannya stuck, maka parameternya sederhana, kitanya pasti nggak bertumbuh. Ya, jadi penting banget kita menumbuhkan diri kita agar jaringan kita bisa berkembang ya. Yang terdekat ada Evolve, teman-teman. Jadi nanti teman-teman, eh, tiket pertama gelombang pertama sudah sold out, 300 tiket. Nah, ini luar biasa, dibuka gelombang kedua walaupun cuma terbatas. Ya, jadi teman-teman segera bisa mendaftar event terbesar di HDI setahun sekali Evolve. Kita nanti di bulan Agustus ya. Dan juga agar tidak ketinggalan informasi nih dan punya komunitas walaupun online, teman-teman ayo kita punya ada grup upline dari jaringan masing-masingnya diikutin. Dan jadilah peserta yang aktif, jangan hanya jadi penonton agar memberikan kesan dan sinyal bahwa kita masih ada di grup itu ya. Kita masih eksis. Terus ada WA grup Uniteam. Nah, itu akan diupdate pertemuan-pertemuan terdekat, informasi-informasi seputar pelatihan, event-event yang ada di Uniteam Community ya. Terus ada grup juga Telegram. Dan yang terbaru kita punya platform Unilearn. Nah, ini harus subscribe teman-teman. Jadi Unilearn nanti juga ada banyak sekali fitur-fitur yang Anda bisa gunakan belajar di kapan saja, di mana saja. Jadi mulai dari ada pengembangan diri, terus juga nanti manajemen, finansial, di situ ada lengkap semua. Nanti teman-teman, kemarin spesial peserta basic camp kita sudah mendapatkan soft launchingnya Unilearn ini, aplikasi kita. Nah, nanti kita akan ada grand launchingnya di event terdekat untuk bisa di-sharingkan luar biasanya platform Unilearn dari Uniteam kita. Oke. Nah, terus ini semoga menguatkan rekan-rekan semua. Apakah 100% orang bergabung? Jawabannya big no, teman-teman. Betul ya Pak Riandi ya? Betul sekali. Jadi jangan berharap bahwa semua orang yang kita kenalkan, semua orang yang kita mau ajak, pasti mau join di HDI. Teman-teman punyain sebuah mindset bahwa tidak semua orang akan mau join di HDI.
Bayangkan kalau semua orang tuh suka dan mau jadi HDI, maka tidak ada lagi nanti yang jadi bekerja di pom bensin, tidak ada lagi yang kerja di restoran, tidak ada lagi yang jadi driver dan semuanya. Kenapa? Semua enterprise HDI. Jadi semua ada bagian semua teman-teman. Tugas kita adalah mencari yang mau. Walaupun seringkali ketika untuk mendapatkan konsumen yang mau ke produknya, jadi konsumen loyal kita, atau mau menjalankan bisnisnya, kita akan ketemu dengan banyak orang yang nggak mau dulu. Tapi percayalah nggak ada yang sia-sia rekan-rekan semua. Probabilitas. Semakin banyak orang yang kita kenalkan, semakin banyak orang yang kita prospek, maka kemungkinan bergabungnya juga semakin banyak. Dan walaupun di awal-awal mungkin kita mencoba prospecting tidak closing, tidak ada yang sia-sia. Kita menambah jam terbangnya kita di lapangan, teman-teman di lapangan. Sehingga kita bisa belajar kenapa ya saya tadi coba prospek si A nggak closing. Padahal dia butuh solusi kesehatan. Uangnya ada. Kenapa ya? Oh, bisa jadi cara saya yang tidak efektif. Cara saya yang masuknya yang salah. Cara saya membuat dia tidak berkenan dan tidak nyaman. Nah, teman-teman tidak ada yang sia-sia. Terus tambah jam terbangnya dengan praktek, praktek dan praktek di lapangan. Itulah yang membuat kita menjadi ahli. Karena pengetahuan yang dipraktekkan menjadi sebuah kemampuan. Jadi penting sekali untuk kita praktek ya. Tapi yang menolak bukan berarti tidak mau. Siapa tahu hari ini dia tidak mau, belum butuh, bulan depan, tahun depan dia butuh. Bisa jadi bulan ini dia nggak tertarik sama bisnisnya, karena mungkin anaknya masih kecil-kecil, atau mungkin dia dikejar target deadline buat skripsi, dan sebagainya. Tetapi kan skripsi bisa ada masanya selesai skripsinya. Anaknya kecil ada masanya sudah settle mungkin di SD, yang tidak harus ditungguin, sehingga dia merasa punya waktu luang. Jadi jangan lupa untuk di follow up ya. Belum mau Benar sekali. Jadi tidak menganggap bahwa dia sudah nggak mau berarti selamanya tidak mau. betul. Jadi harus di follow up itu kuncinya. Kenapa? Mungkin pada waktu itu waktunya tidak tepat. Mungkin Yes. waktu itu kita nggak tahu hot buttonnya. Saya sebagai salah satu contoh upline saya, Mhm. sponsor saya, itu terus menerus menawarkan saya tentang peluang bisnis. Ini penghasilan besar. Saya tidak tertarik karena itu bukan hot button saya. Saya cukup sebagai konsumen yang rutin mengkonsumsi karena produknya cocok, sudah memberi manfaat bagi anak saya yang alergik, sudah sembuh, bagi saya sekeluarga lebih fit, saya cuma cocok dengan produk. Tetapi karena dia terus-menerus menggunakan kesempatan, akhirnya saya diundang di suatu pertemuan. Di pertemuan itulah membuka pikiran saya. Saya Hmm. ketemu hot button saya, yaitu bisnis ini bisa memberi kesempatan untuk saya bebas waktu. Kalau saya membangun bisnis ini, menduplikasi diri saya menjadi banyak, bisnis saya akan terus-menerus berkembang, maka finansialnya akan bisa freedom karena penghasilan bisnis besar dan juga pemimpinnya banyak, bisnis jalan terus tanpa saya hadir, berarti di suatu saat saya bisa time freedom. Itu titik balik saya tertarik mau menjalankan bisnis. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau orang menolak, jangan putus asa. Yes. Mungkin 2 minggu lagi, sebulan lagi, 3 bulan lagi, di follow up terus gitu. Ya, Yes, betul sekali Pak Randy. Nah, teman-teman, selamat mencoba. Jadi sekali lagi di era digital dan juga era hybrid saat ini, no relation, no transaction. Pentingnya kita membangun relasi sehingga nanti terbangun hubungan yang baik dan akhirnya kita bisa menjadi eh, konsumen kita, bahkan lebih jauh bisa menjadi partner bisnis kita di HDI. Oke, jangan lupa bangun hubungan dan bersikap baik dan siapapun ya. Nah, Pak Riyandi, kita sudah mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini. Ini ada satu pertanyaan nih. Nanti saya tadi udah janji mau menjawab pertanyaan yang udah masuk. Ini ada satu dia bertanya nih sebelum kita sharing upcoming event ya. Kita harus tunaikan janji nih Pak. Bisa sharing nggak Pak Haryandi kalau ke staf Bapak atau prospek orang yang levelnya di bawah Bapak? Misalnya dosen, mahasiswa, atau siapapun. Itu gimana nih cara pendekatannya Pak Haryandi? ya kalau sesama di dalam satu kantor, kita tidak bisa menggunakan posisi mentang-mentang kita atasan lalu suruh yang subordinate kita harus begini, harus tidak bisa karena tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Yang saya bisa lakukan adalah relation yang baik dengan mereka, lihat keadaan. Tatkala kita bicara ngobrol-ngobrol, lihat keadaan. Kalau dia, contohnya waktu itu saya prospek sama orang kantor,
Dia sedang batuk-batuk, saya tanya, sudah ke dokter? Sudah, obatnya habis pun belum sembuh-sembuh. Nah, saya sharing, selalu prinsipnya sharing. Ibu kan tahu dulu saya sering batuk-batuk, sekarang kan sudah jarang sekali, hampir tidak pernah. Yaitu sejak saya mengkonsumsi propolis, itu bagus sekali. Apa itu? Ya nanti Ibu ya, setelah makan siang saya ke ruangan Ibu. Jadi waktu istirahat baru kita boleh menjalankan atau bicara tentang bisnisnya. Di kantor, jam kantor tidak boleh, karena kita harus jaga etika kita. Jam istirahat baru boleh, pulang kerja baru boleh. Jadi saya tidak pernah bicara seolah-olah mempromokan, tapi tergantung keadaan. Kala kita tahu kebutuhannya, anaknya bilang sulit makan, maka saya bisa sharing. Karena anak saya sudah besar-besar, saya nggak bisa sharing anak saya sharing teman saya loh. Dia anaknya masih kecil, dulu susah makan. Setelah dikasih honeybee pollen, itu kondisinya menjadi lebih baik, makannya lebih lahap. Nah, coba aja kasih honeybee pollen. Saya kan nggak jualan, saya menganjurkan pengalaman solve the problem. Seperti itu. Jadi di kantor, bagaimana caranya? Sama, jalin hubungan, gali kebutuhan, baru kasih solusi, baru tawarkan closing, call to action. Jadi tidak bisa. Wah, luar biasa, lengkap sekali. Semoga terjawab ya Bu Ratna ya. Dari Jasin, wah pertanyaannya dari Bu Nani. Semoga terjawab ya. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini, mungkin Friska bisa dibantu. Kita ada event-event terdekat. Sebelum ke situ, Oke. banyak orang bertanya gini, acara-acara Zoom semacam ini kan bermanfaat. Tapi saya Mm-mm, kok gagal ya bagaimana mengundang orang, bagaimana cara promonya mm-mm. supaya orang mau datang hadir di Zoom-Zoom semacam ini, supaya bisa menjawab kebutuhan dia. Kalau saya kan nggak bisa ngomong, tapi kalau ada pembicara di Zoom kan bagus sekali bisa mengopen mind. Nah, mereka merasa sulit nih cara mengundang orang ke acara Zoom. Nah, pengalaman Faisal gimana cara mengundang orang supaya mereka tertarik ini ikut Zoom seperti itu. Yes, kalau saya pribadi, saya juga harus bisa mengidentifikasi kebutuhan orang ini apa. Jadi, kalau misalnya dia baru sebatas konsumen, kebutuhan dia produk, maka saya mencarikan Zoom yang relate dengan kebutuhannya dia. Jadi contoh nih kalau dia memang saat ini sedang mungkin kena stroke gitu ya, atau mungkin dia ada orang tuanya sedang butuh solusi kesehatan penyakit tertentu. Nah, saya mencarikan pertemuan yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Mungkin kayak ada mungkin acara Better Life Better Experience yang online gitu ya, atau penjelasan tentang produk atau Hello Doc, itu saya invite dan saya mengundangnya eh, sesuai dengan kebutuhan dia. Saya contohnya ngomongnya gini, Bu, kan ini ada acara bagus nih malam ini, ada dokter dari HDI akan menjelaskan apa sih solusinya untuk kita bisa mengenali gejala kanker misalnya gitu ya, kanker, dan apabila udah terkena kira-kira ada harapan untuk bisa disembuhkan nggak? Nah, ini kan kemarin ibu cerita saudaranya sedang butuh nih solusi untuk penyakit kanker diterapi pakai produk HDI. Nah, siapa tahu nanti ibu bisa menjawab, dan juga nanti ada bisa waktu tanya jawab loh. Ibu bisa bertanya langsung sama narasumbernya, sama dokternya. Nah, jadi kita bisa menawarkan seperti itu sehingga dia merasa punya kebutuhan. Oh iya ya, ada informasinya. Ada kesempatan momen konsultasi langsung nih sama narasumber dokternya sehingga dia tertarik. Nah, Wow. atau mungkin dari segi bisnisnya, kita punya rekan kerja baru yang kita pengen mengembangkan dia atau mengajak dia tahu lebih dalam tentang HDI. Kita ngomong juga sama dia bahwa nanti malam nih ada sharing nih, kemarin kan kamu udah join nih apa namanya di HDI. Nah, tentunya pengen tahu kan bagaimana nih cara-cara sederhana dan praktis agar bisa mengembangkan bisnis kamu. Nah, malam ini ada nih penjelasannya. Jadi kamu bisa tahu nih langkah-langkah sederhana apa nih yang bisa kamu lakukan sebagai seorang pemula di bisnis HDI. Ini bagus banget karena saya dulu pun di awal join, saya acara inilah yang membuat saya jadi terbuka nih. Oh, ternyata gini toh jalan bisnis HDI. Nah, jadi itu salah satu yang saya sampaikan. Kalau kebutuhan dia sebagai pemula adalah pastikan kalau orang baru kan pengen tahu lebih banyak dan mulai dari mana nih. Nah, kita mencarikan pertemuan-pertemuan yang bisa sesuai dengan kebutuhan dia, dan biasanya kalau dia ada kebutuhannya di situ dan kita kasih solusinya ini sesuai dengan needs-nya dia, biasanya dia akan datang Pak Ariandi.
Wow, sangat menginspirasi. Jadi disesuaikan kebutuhan, tetap kembali kepada fundamentalnya apa kebutuhannya. Berarti kalau kita punya acara sudah rutin, kali ini acara ini, besok kali ini, berarti tiap kali acara kita boleh dibalik menjadi ini, acara hari ini tentang ini. Berarti prospek yang saya mau undang dari semua daftar nama saya, ini yang saya promosikan. Lain hari acaranya yang berbeda, skin tentang kesehatan kulit, saya cari daftar nama saya siapa-siapa yang tertarik pada beauty. Nah, bisa begitu ya. Jadi disesuaikan kebutuhannya. Oke, Betul. terima kasih menjawab kebutuhan yang bertanya tentang bagaimana mengundang. Siap-siap, betul sekali Pak Ariandi. Jadi sama tadi kayak poin bahwa tidak semuanya di broadcast, blast aja ngambil gampangnya aja gitu ya. Broadcast broadcast aja, orang nggak punya kebutuhan sehingga dia tidak tertarik.